Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 23 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Pengakuan Petrus. Jika ada orang yang bertanya kepada kita,
Siapakah Yesus Kristus itu? Ini merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh kita jika kita tidak memiliki pengakuan iman yang benar. Namun juga akan sangat mudah untuk kita jawab jika jawaban itu hanyalah meniru pengakuan iman orang lain. Akan tetapi, pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab dengan benar jika kebenaran itu bukanlah apa yang kita percayai dan kita imani. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya, ada orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tuhan Yesus kemudian bertanya secara langsung kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Simon Petrus kemudian menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Atas pengakuan Petrus itu, Tuhan mengatakan bahwa di atas batu karang, yaitu Petrus sendiri, akan didirikan jemaat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Simon Petrus dengan terus terang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini sangat berani dan akurat. Tuhan Yesus memang adalah Mesias, Anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak menyatakan hal itu kepada Petrus, melainkan Bapanya yang di surga. Bapa di surgalah yang mengungkapkan kepada Petrus mengenai kebenaran ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus harus berbahagia. Dia berbahagia karena ucapan mulutnya adalah wahyu dari Allah sendiri. Wahyu yang dinyatakan kepada murid-murid Yesus melalui mulut Simon Petrus. Ternyata ucapan mulut Petrus itu bukan hanya menjadi perkataan yang lalu begitu saja. Perkataannya menjadi sangat penting, karena setelah perkataan Petrus, Tuhan Yesus mengubah namanya Simon anak Yunus menjadi Petrus yang berarti batu. Lebih jauh lagi, kalimat selanjutnya ditujukan bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada pengakuan iman gereja di sepanjang zaman. Di atas pengakuan iman seperti inilah gereja Tuhan Yesus akan berdiri. Saudara-saudari terkasih, gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar. Gereja harus berdiri di dalam pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang membeli gereja dengan darahnya yang mulia dan mahal. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang ditebus dari maut oleh darah Kristus dan dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi umat Allah yang hidup. Jika gereja tidak lagi mengakui Yesus Kristus sebagai Anak Allah dan Mesias, maka berarti gereja itu sudah berhenti menjadi gereja. Saudara-saudari terkasih, menjadi refleksi dan renungan iman kita saat ini. Benarkah kita sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Kristus? Oleh karena itu, jika ada yang bertanya kepada kita, siapakah Yesus Kristus bagi kita? Maka dengan segenap hati kita akan menjawab, Dialah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Semoga demikian. Amin.